Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini, maupun sekarang ini kami ada mengikuti live streaming. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Roh-Mu yang bekerja di dalam kami, yang memampukan dan memberikan kepada kami kesempatan, memberikan kepada kami Tuhan waktu yang baik untuk kami boleh bersekutu lewat pujian dan penyembahan, juga lewat perenungan firman ini Tuhan. Bapa, saat ini teduhkan hati kami, dan biarlah kami boleh menyiapkan bejana hati kami untuk kami mendengar, merenungkan, dan bahkan kemudian kami sanggup dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Berikan kepada kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh berlaku setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Oh, belum ada judulnya. Nah, pagi ini saya ingin merenungkan tentang kebanggaan sebagai orang percaya. Kebanggaannya orang percaya. Kita seringkali ketika kita berhasil melakukan sesuatu, sadar atau tidak sadar hati kita sedikit bangga gitu lah. Oh kan aku bisa gitu. Dan ternyata aku bisa. Tapi mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan suka. Hidup kita memang harus punya sebuah kebanggaan sebagai orang percaya. Tapi mari saya mengajak untuk kita lihat di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bermegah di sini dikatakan sebagai kebanggaan. Jangan kita itu bangga karena kita itu orang menganggap kita, oh bijak sekali kamu ya. Kamu itu memutuskan sesuatu dengan hati yang bijaksana, terus kita bangga. Iya, kita jadi orang bijak ya. Jangan kita juga bangga karena kekuatan kita. Nih aku bisa nih, aku bisa. Dan tanpa sadar seringkali kita berbuat begitu. Dan jangan juga karena kita punya banyak, karena kita kaya. Belum tentu ya bisa kaya uang, bisa kaya hikmat, bisa kaya banyak lah. Kita punya banyak potensi. Nih aku nih bangga karena kalau gak ada aku kayaknya sih itu gak bisa. Nah kemudian ayat 24 dikatakan Tuhan bilang, tetapi siapa yang mau bangga, mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa dia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sering kali bangga dengan banyak hal. Mungkin kita punya anak yang sukses, kita punya suami yang hebat, yang ganteng, atau istri yang cantik. Kita bisa bangga gitu ya. Seperti kita tahu Ahasveros satu ketika pengen memperlihatkan istrinya ya, pasti nih loh yang cantik nih katanya gitu ya. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi Tuhan bilang kamu jangan bangga hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kamu mau bangga sebagai orang percaya, banggalah karena kamu itu orang yang memahami dan mengenal Tuhan. Gak jelas sih kalau orang paham sama orang kenal Tuhan tuh artinya mungkin orang lain gak lihat, melihatnya baru dari sikap dan buah daripada kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang dan dikatakan itu semua yang aku sukai. Tuhan bilang Tuhan paling senang melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memahami dan mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen tuh gak paham sama Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kecewa, orang Kristen yang marah, orang Kristen yang iri, orang Kristen yang kenapa Tuhan? Aku kan sudah begini, begitu, apalagi sih Tuhan? Karena tidak memahami. Saya membaca satu artikel, mungkin sudah banyak di grup saya share karena menarik. Judulnya, mengapa perkawinan sepasang orang baik
tidak bahagia. Sepasang orang baik loh, tapi tidak bahagia. Di situ diceritakan begini. Dia seorang anak perempuannya, dia memandang ibunya adalah sosok ibu yang sangat luar biasa. Pagi-pagi ibunya bangun, sediakan bubur karena ayahnya itu pencernaannya kurang bagus. Untuk ayahnya makan. Setelah itu masak nasi untuk anak-anaknya. Anak-anaknya sekolah, dia lakukan semua rumah tangga. Dia bikin bersih rumah. Pokoknya dia housewife yang luar biasa. Ini anak ini memandang begitu. Tetapi dia sering melihat ibunya ini suka menangis. Jadi dia berpikir, kok ibuku gak bahagia ya, suka menangis. Dan kemudian curhat bilang, bapakmu tuh, papamu itu bukan suami yang baik. Tapi di samping itu dia melihat ayahnya. Ayahnya ini seorang yang sangat bertanggung jawab. Sangat melindungi anak-anaknya. Begitu punya kesempatan, dia dalam pekerjaannya dia libur sebentar, dia antar anak-anak ke sekolah. Anaknya ini bangga sekali dengan ayahnya yang sangat baik, sangat mengasihi, bertanggung jawab. Tapi satu ketika dia mendengar papanya bilang begini, mamahmu tuh ya bukan istri yang baik. Dia masih kecil, bingung. Ibuku ibu yang baik, luar biasa, bertugas sebagai ibu dan istri. Bapakku bapak yang baik, yang bertugas luar biasa, bertanggung jawab dengan keluarga. Tapi dia melihat kok dua-duanya itu kayaknya gak bahagia. Sampai waktunya dia dewasa dan dia menikah. Dia menikah karena dia tinggal di keluarga seorang ibu yang rajin. Dia jadi anak yang rajin, jadi istri yang rajin. Dia lakukan sama persis seperti ibunya melakukan. Dia ngurus rumah tangga, dia lakukan semua dan semuanya. Tapi dia merasa, kok aku juga gak bahagia ya. Terus dia lihat suaminya juga suami yang baik, tapi juga kayaknya gak enjoy gitu, menikmati kehidupan rumah tangga. Sampai suatu hari si suaminya bilang begini, mah yuk kita duduk bareng dengerin musik. Dia jawab begini, pah kamu kan tahu saya ini belum selesai nih nyuci piring, belum selesai nih ngepel, belum selesai ini. Udah. Tapi seketika dia jawab itu, dia teringat kalimat yang sama selalu keluar di ibunya. Ketika ibunya menjawab bapaknya, dia ingat, ini ibuku juga jawabannya selalu begitu. Kalau diajakin kenapa papahnya, ayo mah di sini, itu jawaban yang sama. Kemudian dia mulai sadar, apakah yang seperti ini itu yang membuat tidak bahagia pasangannya. Kemudian dia berhenti dan dia mulai, saya tidak mau, saya harus membangun sebuah rumah tangga yang baik. Kemudian dia mulai duduk di samping suaminya. Dan suaminya bilang gini, mah kalau tempat kotor dikit itu gak apa-apa. Kan aku cuma kepengen kamu di sampingku untuk nikmati musik. Dari situ dia belajar. Selama ini ternyata orang baik dua kumpul dalam sebuah perkawinan tidak menjadi jaminan berbahagia. Berbahagia itu adalah ketika kebutuhan suami dipenuhi, keinginan istri terpenuhi. Jadi harus ada sebuah pemahaman. Seringkali seorang suami atau istri, aku mau kerjain ini dengan caraku membahagiakan pasanganku. Padahal gak seleranya pasangan. Nah, sama seperti Tuhan. Kita berpikir kita udah kasih yang terbaik. Kenapa Tuhan gak bahagia? Kenapa Tuhan gak suka? Kenapa Tuhan itu kok masih bad mood lah sama kita? Kira-kira seperti itu. Karena aku sudah kasih. Karena kita memberi kepada Tuhan selera kita. Bukan seleranya Tuhan. Dengan cara kita memberi kepada orang lain. Dengan cara kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah memahami Tuhan itu lagi kepengen apa. Satu ketika Tuhan itu bisa
menginginkan kita itu nggak banyak-banyak doa, diem saja. Satu ketika mungkin Tuhan ingin itu loh, ada jiwa itu ditolong. Aduh Tuhan, itu orang ngapain ditolong, gemesin. Saya baru kemarin juga baru kesel. Aduh mau nolong ya, gemesin sekali. Ini kan menjelang terima rapot ya, pasti banyak orang yang gemesin di sekitar saya. Tapi seringkali Tuhan selalu mengatakan, sampai kemarin ya, ada orang yang mau pindah, memang karena pekerjaannya pindah. Dan dia sempat mempunyai tunggakan yang sangat banyak sebenarnya. Dan ketika dia datang, dia bilang gimana nih saya mau pindah. 2 orang lagi, dua-duanya mau pindah. Tapi ini cerita yang satu dulu ya. Dia punya tunggakan, waduh banyak sekali. Terus kemudian saya itu tahu, saya harus tolong dia. Tapi hati itu ngerasa sekolah juga butuh uang itu gitu ya. Tapi kemudian akhirnya saya potong cukup banyak. Saya cuma ngecek begini, menurut kamu saya potong begini, saya murah hati gak? Gitu. Dia bilang iya, rasanya Miss potong segitu sudah cukup kok, cukup banyak. Kadang-kadang kita berpikir tuh begini, waduh udah tekan utang aja di atas meterai, kan jengkel. Tapi mari kita belajar memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kadang kita harus mematikan keinginan kita dengan cara Tuhan. Kenapa sepasang suami istri yang baik tidak bahagia? Karena mereka baik memang, tapi dengan cara mereka masing-masing untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan, seperti itu juga kita dengan Tuhan. Seringkali kita juga dengan cara kita. Tapi Tuhan mengingatkan pagi ini, kalau kamu hidup bermegah, kamu bangga sebagai orang Kristen, kebanggaan kamu bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu berhasil, bukan karena kamu punya ini dan punya itu, bukan karena kamu bisa kasih Tuhan ini dan itu, tetapi karena kamu memahami dan mengenal aku. Aku adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Mari kita mulai memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menunjukkan kasih setia dalam bentuk kasih setianya. Dia menunjukkan keadilan dalam bentuk keadilannya sendiri, bukan yang kita pikir. Kebenaran itu pun mutlak sebuah kebenaran dan tidak ada kebenaran manusia. Orang tua yang nunggaknya banyak banget, dan kita selalu memberikan toleransi. Satu hari mau menghadapi tes, dia marah-marah karena ya pasti anaknya belum bisa ikut tes. Sebenarnya kami tidak akan pernah membiarkan, kalau begitu datanglah ngomong baik-baik. Tapi dia WA, dan kemudian ketika kepala sekolah mengatakan, mama berkontribusilah sedikit. Sekolah apa? Sekolah kok nggak punya kasih. Saya mau katakan ya, saya cuma bilang gini, enak ya ngomong nggak punya kasih. Kalau anak dia sudah tidak dikeluarkan sekian tahun yang lalu itu, tetap tidak dibaca sebagai itu kasih. Nah, Tuhan mau kita mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, bukan yang receh, tapi yang adalah eksistensinya dia, bahwa dia juga memang Allah yang penuh dengan kasih. Saya ingin memberikan beberapa contoh dari orang-orang di Alkitab, tokoh Alkitab yang saya berpikir dia itu orang yang sangat memahami Tuhan dan mengenal Tuhan. Kita baca dari 1 Tawari 21 ayat 11 sampai 14. Ini peristiwa Daud. Daud satu ketika menyuruh Yoab, dia menyuruh untuk menghitung rakyatnya. Dan itu bagi Tuhan adalah satu hal yang sangat tidak disuka. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Daud, jangan jalan dulu. Daud
itu adalah orang yang berkenan, orang yang dikasihi Tuhan. Satu ketika dia berbuat salah ketika dia mau menghitung rakyatnya. Kenapa? Karena dia mau tahu dengan sebuah kebanggaan, oh rakyatku berapa banyak gitu ya kira-kira, dan Tuhan tidak suka. Nah, hati Daud kemudian setelah perhitungan itu terjadi, hati Daud mulai berasa nih, mulai nih ada alarm yang membunyikan bahwa Tuhan tidak suka. Dan ternyata Gad akhirnya datang dan bilang, sekalipun Daud adalah orang yang berkenan, yang dikasihi Tuhan, tapi tetap keadilan Tuhan jalan, kasih setianya tetap ada, tapi keadilannya tetap jalan. Apa? Hukuman. Tuhan bilang gini, pilih Daud lewat nabinya. 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan, atau 3 hari penyakit sampar. Pilih Daud. Artinya kesalahan Daud itu nggak luput loh dari hukuman yang Tuhan berikan. Nggak terus bilang, katanya Tuhan kasih, ya sudah Daud sudah minta ampun selesai. Ternyata keadilan Tuhan tidak begitu. Tetap disodorkan 3 bulan, 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari musuh, 3 hari penyakit sampar. Lanjut ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dan dikatakan selanjutnya, dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Daud memahami siapa Tuhan. Daud sangat kenal Tuhannya. Dia bilang, susah hatiku Tuhan, aku suruh milih gak bisa. Tapi yang dia tahu, dia bilang sama Tuhan, tapi aku tuh ngerti banget, kalaupun aku menjalani hukuman tetapi aku jatuh di dalam tangan Tuhan, aku tahu di situ, di tengah hukuman yang aku jalani, kasih setia Tuhan tetap ada. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kita seringkali salah, kemudian kita ngalami akibat dari dosa kita, terus kita uring-uringan, saya sudah apa, mana Tuhan, kasihmu mana. Padahal ketika akibat itu dijalani, Daud sangat yakin bahwa besar kasih sayangnya Tuhan itu tetap ada. Biarlah aku jatuh di tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang milihkan sendiri. Dia gak mau pilih. Kenapa? Karena dia tahu pasti yang paling pinter milih itu Tuhan sendiri. Yang baik menurut Tuhan untuk dialami Daud itu dari Tuhan sendiri. Karena itu dia adalah orang yang menurut saya, dia orang yang sangat memahami Tuhan. Kalau kita mungkin udah jerit-jerit, aduh Tuhan gimana sih Tuhan, masa 3 tahun kelaparan, aduh Tuhan yang benar aja sih Tuhan, masa 3 bulan aku lari dari musuh, Tuhan kasihani aku Tuhan, 3 hari penyakit sampar, lah gimana sih Tuhan, penyakit sampar itu kan menakutkan, yang binasa banyak sekali. Tapi Daud tahu konsekuensinya dari apa yang dia sudah lakukan, tapi dia tahu juga kasih setia Tuhan selalu ditunjukkan, dan dia bilang, Tuhan pilih sajalah. Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 dan 26. Kenapa ya Daud itu bisa sangat memahami Tuhan, sangat mengenal Tuhan? Salah satunya adalah di dalam Mazmur 37 ayat 25. Oh, saya lupa nulis kali ya. Dikatakan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita ulangin ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah tua, jadi sekian tahun. Daud bilang, tapi aku tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Berarti Daud itu tukang liatin, memperhatikan bagaimana Allah berkarya pada setiap orang-orang benar dan orang-orang fasik tentu saja. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana Tuhan menolong
mengampuni, Tuhan mengangkat, Tuhan menghukum, Tuhan membukakan jalan. Semuanya diperhatikan sama Daud. Orang yang belajar memahami itu akan mengerti, karena dia itu memperhatikan yang sedang terjadi. Seorang, ini cerita sekolah lagi ya, gak apa-apa ya Her, jangan bosan. Seorang tua telepon ke Sir Steve. Dia telepon. Dia bilang ada laporan dari grupnya dia. Orang tua mengeluh dan mengatakan sekolah terang bangsa ini begini. Dan dia bilang, orang tua ini, Sir, ngomong sama Sir Steve, saya tidak percaya. Karena anak saya juga ada di situ. Dan anak saya ada di situ dan saya kenal seperti apa terang bangsa. Itu orang yang mau memperhatikan. Kalau orang yang gak mau, ya bilang, oh iya ya, begitu ya memang. Ya barangkali memang begitu sekolah enggak. Tapi kalau orang yang sudah mengikuti dan memahami, dia belajar mengenal, maka dia bisa mengarik sebuah kesimpulan. Dikatakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Enggak pernah aku hasil daripada kesimpulan aku memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Aku tidak pernah melihat ada orang benar, ada orang yang takut Tuhan, ada orang yang cinta Tuhan ditinggalin. Tiap hari kita lihat orang-orang itu bisa berbelas kasihan pada orang lain dan menjadi berkat. Daud adalah orang yang gak cuma urusan diri sendiri dengan Tuhan, tapi dia memperhatikan juga apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga dia paham sekali dengan Tuhan. Sehingga dia bisa ngomong, Tuhan lebih baik kalau aku dihukum jatuh ke tanganmu. Pasti tetap safe. Karena besar kasih setiamu. Dan Tuhan katakan, kalau kamu mau bangga, banggalah karena kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang selalu menunjukkan kasih setia. Itu Daud. Tapi kita lihat lagi Paulus. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus sangat tahu sekali bahwa yang dia perlukan adalah mengenal Tuhan. Bukan saja hanya kuasa kebangkitannya yang hebat, karena kuasa kebangkitannya bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, bisa membuat yang mustahil jadi tidak mustahil, bisa lakukan banyak hal. Tapi dia juga bilang, aku juga mau bersekutu dalam penderitaannya. Dia mau tahu ketika Tuhan itu punya hati, punya kesulitan, kesusahan menghadapi begitu banyak orang-orang yang gak taat, banyak hal. Aku juga mau bersekutu di situ Tuhan, sehingga aku memahami bagaimana Engkau menghadapi orang-orang yang bandel, bagaimana Engkau menghadapi tantangan-tantangan orang-orang yang mencaci maki Engkau, padahal Engkau sendiri itu adalah berbuat kasih. Dia mau dalam persekutuan penderitaan Kristus, yang ketika Yesus menangisi jiwa-jiwa yang sesat, aku mau di situ. Aku mau kenal dan aku mau memahami Tuhan dalam semuanya. Jangan jadi orang Kristen cuma senang dan bersuka cita ketika Tuhan melakukan lawatan, ketika Tuhan menyembuhkan, ketika Tuhan menolong. Tapi mari kita lihat ketika Tuhan juga harus dengan berat hati menjatuhkan hukuman, atau Tuhan sedang memberikan sanksi kepada orang-orang percaya yang tidak taat. Paulus mau seperti itu, sehingga akhirnya dia berkesimpulan di dalam Filipi 4 ayat 13. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan ini bukan karena tidak ada pengalaman, tapi karena dia punya pengalaman. Ketika dia juga harus menderita, ketika dia juga ambil karam kapal, ketika dia juga mengalami begitu banyak di sidang, di penjara dan sebagainya, dia bisa berkesimpulan segala perkara tetap dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi itu kesimpulan hidup Paulus karena sebuah pengalaman, pengenalan dan memahami Tuhan.
bahwa Tuhan itu ternyata yang selalu menunjukkan akan kasih setia, menunjukkan keadilannya, tapi juga menunjukkan apa? Di situ dikatakan kebenarannya. Itu yang dikenal. Dan kita akan lihat Yesus memberi contoh orang yang tidak memahami dan mengenal Dia. Contohnya kita akan buka dari Matius 25 ayat 24 sampai 29. Ini cerita tentang talenta ya. Tuhan itu mengumpamakan seorang tuan yang memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kemudian yang 1 talenta ini dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 24. Kita ayat 24 aja. Dikatakan di situ ayat sebelumnya maksudnya. Ayat sebelumnya yang pertama. Orang yang punya talenta ini bilang begini, Tuhan, aku tahu. Ternyata tahu itu tidak sama dengan paham. Tahu itu tidak sama dengan mengenal. Kita tahu Pak Jokowi sebagai presiden, tapi kita nggak kenal kan? Kita tahu Pak Jokowi, tapi kita nggak paham kan dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang dia inginkan. Kita hanya tahu faktanya ketika dia mengambil keputusan. Tapi kita tidak paham seperti apa Pak Jokowi itu. Tahu dia presiden kita. Sama seperti orang ini. Tahu. Dan banyak orang hanya tahu Tuhan. Tapi gak memahami. Gak kenal. Makanya dia kecewa. Karena gak paham. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi kalau kenal dengan Tuhan dengan benar, kita akan sangat tahu latar belakang dia memutuskan. Latar belakang Tuhan mengambil keputusan. Keputusan Tuhan selalu berkaitan dengan keadilan, dengan kebenarannya, dan tetap juga dengan kasih setianya. Jadi itu seringkali kita hanya berpikir kita itu cuma tahu, tapi sudah menganggap kita itu mengenal dan paham. Kita lihat ayat selanjutnya tadi. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau kita dipercaya dan kita ternyata tidak ngerti untuk apa, kita hanya tahu dan kita akan melakukan yang kita kira menyenangkan Tuhan. Bahkan kalau tidak sesuai dengan hati kita, kita diemin saja, maka itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Pahamilah itu. Dan saudara-saudara, coba perhatikan hidup kita. Kalau kita mau merespon dengan baik setiap kepercayaan Tuhan, pasti kita akan ditambahi seperti orang yang sudah punya 10 talenta itu. Nah, itu contoh bagaimana Tuhan itu akan harus dipahami. Dan Tuhan bangga kalau kita bisa paham dan mengenal Dia. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kita harus tahu, firman Tuhan bilang jangan cuma tahu, tapi banggalah ketika kamu memahami dan mengenal aku. Masa begitu tuh? Firman Tuhan kebenaran, bukan saya yang ngomong, Yeremia yang menulisnya. Firman Tuhan itu kebenaran, dan percayalah sekalipun seperti Daud dia harus mengalami satu hukuman karena akibat dari kesalahannya, tapi Tuhan itu adil untuk selama-lamanya. Jangan pernah bilang Tuhan gak adil, itu dia kok begitu. Saya pernah ketemu dengan orang dan dia ditegur, dia bilang orang lain juga begitu kok, kenapa orang lain gak ditegur. Jadi sepertinya mau mengatakan gak adil ya, saya kok ditegur gitu.
Tapi marilah kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adil dan firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Yang kedua kita akan lihat lagi cepat ya waktunya ya. Matius 19 ayat 16 ayat 21. Tapi gak ada Ibu Nani kan ya. Jadi gak apa-apa lah, mulur sedikit. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lanjut. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kita kembali pada ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia pikir kita bisa masuk surga, kita bisa diselamatkan, kita bisa dapat hidup yang kekal itu karena sebuah perbuatan baik. Itu konsep taunya dia. Tapi dia sebenarnya tidak mengenal sebuah kebenaran. Mari kita lihat sebentar dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Jadi boleh saja kita berbuat baik, tapi sebenarnya keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi adalah kasih karunia, pemberian Allah. Dan orang muda ini sudah bikin segala macam. Waduh hebat ya. Kemarin Pak Gideon ngomong, waduh paling enak itu dapat mantu kayak begitu. Tapi sayang sebenarnya mantunya itu cuma apa? Cuma karena perbuatan baik saja. Mantunya memang baik tapi belum diselamatkan. Nah, tetap aja kita harus cari yang diselamatkan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa orang muda yang kaya itu sudah melakukan segala macam. Hebat sekali. Tapi sayangnya dia pikir perbuatan itu yang membawa dia hidup yang kekal. Ternyata tidak seperti itu. Karena kita lihat kemudian di dalam ayatnya yang ke-21 tadi. Kamu itu ya, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu kepengen masuk surga, kalau kamu pengen dapat hidup yang sejati, kamu itu jual hartamu, karena ini nih harta itu yang menghalangi dia. Dan masalahnya adalah kamu belum datang kepada aku dan belum ngikut aku. Jadi ada banyak orang bisa berbuat baik tapi belum ikut Tuhan. Intinya adalah kita harus ikut dia. Itu yang akan membawa dia kepada hidup, kepada keselamatan. Kan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kalau kita orang muda ini bilang, bagaimana caranya aku dapat hidup yang kekal? Nggak bisa lain, cuma harus ikutlah Yesus. Nah, jadi perbuatan baik itu memang itu harus dilakukan sebagai orang percaya. Tetapi itu tidak membuat kita diselamatkan. Justru itu buah daripada sebuah keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kita melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ikut Yesus. Kamu datang kepadaku dan ikut Yesus, kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau ikut Yesus itu termasuk nanti paketnya, menuruti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus ngomong apa, namanya ngikut kok. Ngikut Yesus kan yang nyetir kemudinya kan Tuhan. Kita di belakangnya ngikuti. Apa perintah Tuhan harus dilakukan. Ada satu ayat tentang ikut Tuhan itu. Matius 16 ayat 24. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saya mau ambil satu terjemahan yang menurut saya istimewa dan luar biasa, yaitu terjemahan sederhana Indonesia versi yang ke-25. Kemudian Yesus berkata kepada kami, sama ayatnya sebenarnya, "Siapa yang mau mengikut bersama aku, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri dan
mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Menyangkal diri itu seperti apa? Meninggalkan kemauan diri sendiri. Jangan aku tahu, aku bisa, aku mau begini. Aku kan kalau begini kan baik. Baik belum tentu benar. Tuhan adalah kebenaran. Jadi siapa yang mau mengikut bersama aku, bersama Yesus, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri, pakai kemauan Tuhan, dan mengikut aku terus dengan pikirannya no turning back. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Itu mengikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu enggak musiman. Kalau lagi senang datang, udah itu hilang berbulan-bulan, nanti nongol lagi. Kenapa? Aduh, saya lagi banyak urusan. Bener nggak itu urusannya Tuhan? Kalau bener urusan Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan urusan kita sendiri. Mengikut Tuhan itu meninggalkan semua kemauan diri sendiri dan punya pikiran sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. No turning back. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar bagaimana kami memahami dan mengenal Engkau. Karena itulah yang harus menjadi sebuah kebanggaan buat hidup kami. Ampuni kami kalau sekarang ini seringkali kami hanya puas ketika kami tahu tentang Engkau. Tapi Engkau rindu selalu mau menunjukkan kasih setia. Engkau rindu untuk menunjukkan keadilan-Mu. Engkau juga rindu menunjukkan kebenaran-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus terus mengajar kami untuk menerjemahkan semua yang kami renungkan saat ini, pagi ini, untuk menjadi sebuah kehidupan buat kami. Bagaimana kami boleh mengikut Engkau. Biarlah kami boleh menanggalkan semua kemauan diri kami sendiri. Dan kami boleh berpikir bahwa sampai kapanpun kami tidak akan pernah mundur daripada-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara lebih lanjut kepada kami. Karena kami percaya ada begitu banyak rahasia-rahasia yang terus Engkau akan bukakan untuk membawa kami terus menjadi pengikut-Mu. Dan menjadi kebanggaan kami Tuhan, kalau kami boleh memahami Engkau, sehingga kami tidak akan pernah kecewa. Kalau kami boleh mengenal Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan mengecewakan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami Tuhan untuk dapat memahami semua ini. Meteraikan semua di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan terus menuntun kami dan memberikan kepada kami segala hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi ini kami juga berdoa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menyediakan begitu banyak orang-orang yang mencintai kebenaran, mencintai bangsa ini. Bapa, berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk benar-benar orang-orang yang membangun bangsa ini boleh berdatangan dan dimunculkan. Sehingga kami tahu Tuhan, selalu ada harapan di dalam Engkau untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang menikmati semua kekayaan yang Engkau siapkan, yang sudah Engkau sediakan. Dan bahkan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memberkati dunia. Bangsa yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Bangsa yang terus Tuhan akan menjadi bangsa yang penuh dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan menjadikan jiwa-jiwa yang ada boleh menjadi jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Bapa, kalau kami melihat keadaan, suasana, atmosfer politik pada hari-hari ini, kami melihat Tuhan, ada rasa panas terjadi. Tapi kami berdoa Tuhan, kesejukan surgawi biarlah Engkau turunkan atas bangsa ini. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Untuk Engkau sendiri Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Sekalipun ada kekuatan lainnya ingin menghadang, tetapi rencana-Mu tidak pernah batal atas bangsa ini. Rencana-Mu tidak akan bisa dihentikan Tuhan oleh siapapun
untuk membawa bangsa kami, derajat bangsa kami boleh ditinggikan, untuk menikmati bangsa yang mengenal Engkau. Lawat bangsa kami dan seluruh bumi Indonesia ini Tuhan, boleh menjadi tempat dan lahan pangan, lumbung pangan buat dunia. Dan kami percaya Tuhan, itu semua akan mensejahterakan bangsa dan akan menjadikan bangsa kami menjadi umat-umat yang mengenal Engkau dan memahami Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sedang melawat bangsa ini. Segala bencana-bencana alam biarlah Engkau minimalisir Tuhan, sehingga tidak akan terjadi lebih daripada apa yang ada di dalam kendali dan kontrol-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami bangga menjadi bangsa Indonesia, karena kami tahu inilah waktunya Tuhan melawat akan bangsa ini. Kami bangga tinggal di bumi Indonesia, karena kami tahu di tempat inilah mata-Mu sedang tertuju dan Engkau sedang menggali semua yang terpendam untuk dibukakan untuk menjadi berkat buat dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya satu ketika kami akan melihat tangan Tuhan akan terus bekerja untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang akan melanjutkan setiap program-program yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk membawa bangsa ini boleh semakin diberkati. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga saat ini berdoa buat hamba-Mu Ibu Nani dalam liburan dan pelayanannya. Engkau memberkati bersama seluruh keluarga dan semua tim yang menyertainya. Engkau juga Tuhan yang akan terus menyatakan segala hikmat wahyu yang Kau turunkan atas hamba-Mu, sehingga di mana Engkau bawa, kemana saja Engkau bawa hamba-Mu ini, di situ berkat Tuhan, firman diberitakan, kebenaran dinyatakan, kasih Tuhan boleh terjadi dan lawatan juga boleh terjadi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan percaya Engkau juga Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami. Bagi kami yang masih membutuhkan pekerjaan, Engkau akan bukakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bagi kami yang sedang pergumulan dalam kesehatan, Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan dan kesembuhan. Dan kami percaya pagi ini Engkau juga turunkan atas kami kekuatan yang baru Tuhan, daya tahan tubuh yang baru mengalir atas kami Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang prima, kami boleh melakukan setiap apa yang Engkau nyatakan untuk kami kerjakan. Kami boleh memenuhi panggilan-Mu dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, pergumulan apapun, pergumulan rumah tangga apapun, semuanya ada di dalam pertolongan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mau menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang mengatakan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Kebenaran-Mu yang menyatakan bahwa Engkau memberkati setiap orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Engkau. Seperti Daud tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Kami percaya itulah sebuah kebenaran yang juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima pengurapan yang baru daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, ada tudung perlindungan 10 lapis yang melingkupi hidup kami, menjauhkan kami dari semua malapetaka dan kecelakaan, dan semuanya ada selubung kasih karunia-Mu atas kami. Dan kami percaya dengan mata ini kami akan melihat, dipertajam terus dengan kuasa urapan untuk melihat apa yang tidak mampu dilihat dengan mata jasmani kami. Tapi roh kami boleh melihat, mata rohani kami boleh dipertajam. Dan kami percaya pendengaran kami, telinga kami pun hanya akan kami peruntukkan bagi kekuatan yang akan terus membawa kami semakin maju dan takut akan Tuhan. Mulut bibir kami, mulut bibir yang dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga ketika kami berbicara akan firman kebenaran yang terus memberkati setiap orang yang mendengar akan perkataan-perkataan kami, dan membangun kehidupan orang lain dengan perkataan-perkataan kami. Lepaskan kami Tuhan dari kebodohan, lepaskan kami Tuhan dari hati yang tegar tengkuk, dan biarlah Tuhan semua itu akan ditepiskan dan dihilangkan dari seluruh
kehidupan kami karena kuasa urapan-Mu. Hati kami adalah hati yang selalu dan senantiasa menengadah kepadamu. Hati yang boleh sefrekuensi dengan hati-Mu Tuhan. Karena kuasa urapan-Mu sendiri akan memampukan kami memiliki hati yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Tangan kami adalah tangan-tangan yang terampil, tangan yang memberkati, tangan yang menghiburkan, tangan yang menyembuhkan, tangan yang terulur bagi setiap orang yang membutuhkan. Tangan kami tangan yang mampu untuk mengerjakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dan kami percaya dengan kaki ini pun Tuhan, kami boleh memiliki kekuatan untuk berjalan ke tempat-tempat yang Engkau mau. Kaki yang kokoh, kaki yang kuat, dan tidak akan melenceng jalannya daripada apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sendiri Tuhan biarlah menyempurnakan pujian, penyembahan serta perenungan firman ini Tuhan. Dan kami mau sampaikan semua di dalam tangan-Mu karena kami percaya semua akan disempurnakan oleh Engkau Allah, penyempurna segalanya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.